Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titi Anggreni, CGP Angkatan 6 dari SMA Negeri 3 Tidore, Kepulauan, dengan fasilitator Bapak Arifin SPD MSI dan pengajar praktik Bapak Mjen Syawal SPD. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Berikut rancangan tindakan untuk aksi nyata yang akan saya lakukan. Latar belakang. Sekolah merupakan salah satu institusi yang berperan penting dalam membentukkan karakter murid sebagaimana tujuan pendidikan, yakni mewujudkan pelajar Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila. Guru juga memiliki peran penting untuk menuntun murid dalam pembentukan karakter. Salah satu langkah awal untuk menciptakan budaya positif yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Adapun tujuan aksi nyata yaitu menerapkan budaya positif di kelas sehingga dapat menumbuhkan karakter baik pada murid seperti religius, berkarakter, mandiri, menguasai iptek, berwawasan global, dan peduli. Selanjutnya, tolok ukur keberhasilan. 1. Terbentuknya keyakinan kelas yang disusun bersama wali kelas dan murid. 2. Murid dan guru konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Dan yang ketiga, adanya karakter baik dalam diri murid seperti kemandirian, tanggung jawab, percaya diri, dan saling menghargai saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Lini masa yang akan dilakukan: 1. Melakukan perencanaan. 2. Melakukan komunikasi tentang rencana aksi nyata ini dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. 3. Melaksanakan tindakan aksi nyata. Yang 4. Melakukan evaluasi dan refleksi. Dan yang 5. Melaporkan hasil dari kegiatan tindakan aksi nyata. Selanjutnya, dukungan yang dibutuhkan adalah stakeholder, yaitu para kepala sekolah maupun para pengambil kebijakan. Yang kedua, orang tua murid. Dan yang ketiga, media pendukung untuk menyampaikan informasi. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Mulai kegiatan sosialisasi tentang rencana aksi nyata yaitu pada modul budaya positif, ya, modul 1.4 pada program pendidikan guru penggerak. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan belajar hari ini, kegiatan diseminasi, barangkali ada beberapa kesepakatan belajar yang akan kita tawarkan. Yang pertama adalah seluruh peserta saling menghargai. Kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Tiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilahkan. Dan yang kelima, mengikuti sesi diseminasi dengan perasaan yang gembira. Nah, dari 5 kesepakatan belajar ini, apakah ada yang ingin ditambahkan atau ingin dikurangi, teman-teman? Ya. Pas? Cukup? Ya, kalau tidak ada lagi yang perlu ditambahkan, berarti kita sepakati 5 kegiatan, 5 kesepakatan belajar pagi ini. Selanjutnya, pagi ini kami akan mensosialisasikan tentang aksi nyata dari program pendidikan guru penggerak, yaitu budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Nah, budaya positif itu adalah suatu sistem yang terbangun dalam suatu sekolah, di mana kita menciptakan suasana supaya murid itu merasa nyaman di sekolah, merasa bahwa sekolah itu seperti taman-taman bagi mereka, karena pada dasarnya program pendidikan
pendidikan guru penggerak ini dia sama atau selaras dengan kurikulum merdeka. Jadi inti dari kurikulum merdeka maupun pada program pendidikan guru penggerak itu adalah mengembalikan paradigma pendidikan yang sesungguhnya seperti yang Ki Hajar Dewantara inginkan, yaitu bahwa pendidikan itu haruslah menghamba pada murid, haruslah berpusat pada murid. Jadi kalau selama ini barangkali kita sering memparadigmakan bahwa pendidikan itu banyak fokusnya ke pengetahuan ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan itu bukan hanya pada satu aspek saja ya. Kita perlu menyadari bahwa sesungguhnya setiap anak itu dia unik. Setiap anak itu punya potensi, punya bakat di bidangnya masing-masing. Ya, kalau selama ini kita lebih cenderung memperhatikan pengetahuannya saja, maka lewat kurikulum merdeka maupun lewat program pendidikan guru penggerak ini, pemerintah menginginkan supaya paradigma berpikir kita itu berubah Bapak Ibu. Ya, bahwa setiap anak itu juara, setiap anak itu punya potensi. Nah, tugas guru adalah mengembangkan atau memastikan bahwa kodrat setiap anak, karakter setiap anak itu dapat tumbuh dan berkembang dengan baik ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk kegiatan pagi ini kami akan memperkenalkan apa itu disiplin dan nilai kebajikan universal, kemudian hukuman, konsekuensi dan restitusi, kemudian ada keyakinan kelas, 5 posisi kontrol dan langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Nah, disiplin. Selama ini kalau kita bayangkan tentang disiplin itu adalah sesuatu yang sifatnya sangat kaku ya Bapak Ibu. Sesuatu yang bahwa kalau tidak sesuai dengan peraturan itu salah. Kalau sesuai dengan peraturan bahwa itu benar. Ya, seringkali kita mengasumsikan bahwa kata disiplin itu cenderung seperti itu, benar atau salah, ya, taat aturan atau tidak. Padahal sesungguhnya disiplin itu adalah sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Ya, jadi tidak harus sifatnya benar atau salah. Ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan ini yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia melalui profil pelajar Pancasila. Ya, jadi tujuan pendidikan yang sesungguhnya adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, apa itu profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila itu meliputi 6 dimensi, Bapak Ibu. Nah, nanti di kurikulum merdeka itu fokus ataupun tujuan sesungguhnya dalam pembelajaran itu mewujudkan 6 profil pelajar Pancasila ini. Ya, itu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi ada 6 dimensi ini yang akan diwujudkan melalui kurikulum merdeka yang tercetus dalam profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Nah, kalau kita biasanya melakukan sesuatu, biasanya ada 3 alasan, salah satu dari 3 alasan ini Bapak Ibu ya. Yang pertama, biasanya kita melakukan sesuatu untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Ya, ini juga berlaku pada murid. Jadi murid itu juga biasanya melakukan sesuatu didasari oleh 3 motivasi itu. Yang pertama, karena takut dihukum. Ya. Nah, jadi saya datang pagi karena takut dihukum. Ya. Saya bikin PR karena takut dijewer telinganya oleh Bapak Ibu guru, ya, dan sebagainya. Itu motivasi yang pertama. Kemudian motivasi lainnya bisa juga kita melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan. Ya, istilahnya kita di sini makan puji itu, ya. Jadi ada juga orang yang melakukan sesuatu karena ingin diberi penghargaan atau ingin dipuji, ya. Nah, kemudian yang ketiga, motivasinya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, ya. Nah, dari ketiga ini, mari kita refleksikan kira-kira selama ini kita melakukan sesuatu tujuannya karena apa? Apakah karena takut dihukum, ya? Karena takut ditegur pimpinan, ataukah supaya diberi penghargaan oleh pimpinan, atau karena ingin menghargai diri sendiri? Nah, untuk yang motivasi 1 dan 2 ini dinamakan dengan motivasi ekstrinsik, ya. Motivasi ekstrinsik itu berarti motivasi yang datangnya dari luar diri kita, ya. Kemudian yang ketiga ini dinamakan motivasi
intrinsik, yaitu motivasi dalam diri sendiri. Nah, di budaya positif nanti kita mengharapkan supaya murid-murid kita itu nanti bisa melakukan sesuatu karena motivasi intrinsik ini. Nah, jadi nanti kita bangun budaya bagaimana supaya murid-murid itu melakukan sesuatu karena kesadaran dirinya, karena menghargai dirinya sendiri, bukan karena takut padulah, ya, atau bukan karena ingin dipuji wali kelas dan sebagainya, ya. Tapi bagaimana caranya nanti kita membangun supaya murid-murid itu melakukan sesuatu atas kesadaran bahwa karena nilai-nilai itu adalah nilai-nilai kebajikan tadi yang sudah ditampilkan di awal tadi. Ada beberapa nilai kebajikan universal yang ingin kita terapkan, ya, yang dituangkan dalam profil pelajar Pancasila tadi. Jadi seperti itu. Kemudian, nah, selama ini ya Bapak Ibu, kita sering berpikir bahwa memberikan penghargaan itu sangat positif, bisa bisa meningkatkan motivasi murid, ya. Padahal sesungguhnya Bapak Ibu, ternyata memberikan penghargaan itu sebagai salah satu bentuk hukuman, ya. Bapak Ibu mungkin berpikir, kenapa memberikan penghargaan sebagai satu hukuman? Nah, karena memberikan penghargaan itu membuat siswa menjadi ada ketergantungan gitu Bapak Ibu. Jadi kalau selama ini kita memberikan misalkan siswa yang peringkat diberikan reward ini itu ya Bapak Ibu. Nah, ternyata itu dia memberikan dampak yang secara dalam jangka panjang dia memberikan dampak ada persaingan yang tidak sehat. Kemudian bisa menimbulkan rasa pesimis bagi siswa yang lain, ya. Kemudian satu lagi Bapak Ibu, selama ini penghargaan yang kita berikan di sekolah ini adalah penghargaan untuk murid-murid yang kognisinya baik. Sementara kita mengabaikan aspek-aspek lainnya, ada keterampilannya, ada bakat dan minatnya di situ, kita tidak pernah perhitungkan itu. Secara psikologis itu juga akan sangat membawa dampak kecemburuan bagi yang lain. Misalnya siswa yang berprestasi di bidang seni, saya juga sering mewakili sekolah loh, ya, saya sering membawa nama baik sekolah di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi dan bahkan di tingkat nasional di bidang seni. Tapi kenapa saya tidak dihargai, ya? Nah, jadi akan muncul kecemburuan seperti itu, ya, sehingga sebenarnya penghargaan itu dia hanya memberikan dampak positif hanya untuk jangka pendek saja, tetapi untuk jangka panjang itu akan menimbulkan hal-hal yang seperti itu tadi. Kemudian ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, Bapak Ibu biasanya kalau di sekolah kita ada siswa yang melakukan pelanggaran. Biasanya apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Menghukum atau memberikan konsekuensi? Ya, ada yang menghukum, ada yang konsekuensi ya. Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu, apa sih bedanya menghukum dengan konsekuensi? Kalau menghukum Bapak Ibu, menghukum itu murid tidak diberikan tawaran sama sekali, ya. Murid tidak diberikan kesempatan untuk membela diri. Jadi hanya sifatnya benar kamu selamat dari hukuman, salah ya kamu harus dihukum, ya. Kemudian datangnya juga secara tiba-tiba pihak dari guru, ya, itu hukuman. Nah, apakah hukuman itu sebenarnya diperbolehkan dalam pembelajaran? Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kita selama ini membenarkan diri kita sendiri bahwa anak ini tidak buat PR, saya hukum anak saya dengan cara kadang-kadang malah hukuman itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan kita, ya, tidak ada hubungannya dengan PR tadi. Atau misalnya siswa datang terlambat, disuruh cuci kamar mandi. Apakah ada relevansi Bapak Ibu disiplin dengan mencuci kamar mandi? Tidak ada kan? Nah, itu hukumannya Bapak Ibu. Jadi tidak ada hubungannya dengan perilaku yang dilanggar oleh murid. Nah, kemudian kalau konsekuensi, contohnya begini. Misalnya, siswa atau anak kita menumpahkan air di meja. Nah, kemudian kita meminta dia untuk membersihkan meja atau hasil tumpahan air tadi. Itu adalah contoh konsekuensi. Karena dia melakukan sesuatu, maka dia harus menyelesaikannya dengan cara membersihkan tadi. Ya, itu ada kaitannya kan Bapak Ibu? Nah, jadi itu masih ada kaitan dengan pelanggaran yang dia lakukan. Tetapi itu juga masih datangnya dari orang yang meminta tadi, dari orang tua atau dari guru. Ya,
Kalau misalkan kalau kita di sekolah, misalnya contoh siswa tidak buat PR, saya kasih waktu kamu buat PR sekarang di jam sekian harus dikumpul. Itu contoh konsekuensi. Ya, masih mendingan daripada hukuman, Bapak Ibu. Ya, masih mendingan kan? Karena siswa kemudian akan besoknya akan menyadari, saya kalau tidak dibuat nanti toh besok tetap akan buat juga. Ya, di waktu yang lain. Atau misalnya siswa datang terlambat. Apa yang kita lakukan? Misalnya, kamu sebentar setelah jam pulang, jangan dulu pulang. Kamu standby di sekolah, kejar ketinggalan materi yang kamu tadi terlambat, yang tidak sempat kamu ikuti. Misalnya tadi terlambat setengah jam. Ya, jam pelajaran mulai jam 7.15, dia datang jam 7.45, berarti terlambat setengah jam. Setengah jam berikutnya, di jam istirahat atau di jam pulang, siswa itu diminta untuk mengejar materi ketertinggalannya tadi. Itu adalah salah satu contoh konsekuensi. Jadi kalau misalnya kita di sekolah ada siswa terlambat kemudian kita keluarkan, Bapak Ibu, sebenarnya itu juga caranya tidak tepat, karena tidak ada hubungannya antara terlambat dengan tidak ikut pelajaran tadi. Ya, nah, jadi sebenarnya itu cara yang kurang tepat. Ya, jadi mohon maaf, saya hanya menyampaikan apa yang ternyata karena saya juga selama ini pernah mengalami hal yang seperti itu, Bapak Ibu. Saya pernah menjalankan hal yang seperti itu di kelas. Saya terlambat, saya keluarkan, atau terlambat saya tidak kasih ikut dalam ulangan dan sebagainya. Ternyata setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak itu, saya merasa sangat bersalah, Bapak Ibu. Yang mudah-mudahan nanti teman-teman ada yang berkesempatan mengikuti di kegiatan di angkatan-angkatan berikut akan membuka cara berpikir kita banyak sekali, teman-teman ya. Jadi barangkali hukuman-hukuman itu mulai sekarang boleh kita kurangi sedikit-sedikit. Kalau belum bisa kita hilangkan sama sekali, ya paling tidak kita kurangi. Ya, mungkin mulai dari konsekuensi. Kalau Bapak Ibu belum bisa melakukan restitusi, ya kita buat konsekuensi. Jadi ingat, kalau konsekuensi ada kaitannya dengan hal yang dilanggar. Ya, itu beda konsekuensi dengan hukuman. Kalau hukuman tidak ada sama sekali hubungannya dengan pelanggaran. Ya. Kemudian ada restitusi. Nah, restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, contoh restitusi itu begini. Ini ada hubungannya dengan kebajikan universal yang tadi yang sudah disampaikan di awal, bahwa kebajikan universal itu adalah hal-hal yang dianggap baik, ya, nilai-nilai yang dianggap baik, yang diyakini kebenarannya, itulah nilai kebajikan universal. Jadi murid kita itu diajak untuk mengenali pelanggaran ini apakah sesuai dengan keyakinan dia tentang ini. Misalnya dia terlambat, ya, terlambat. Nilai kebajikan apa yang sudah dia langgar? Siswa dikembalikan kepada nilai tadi. Ya, siswa diajak berdiskusi, kenapa dia terlambat, kemudian bagaimana cara dia akan mengubah kebiasaan itu, kemudian kapan akan dilakukan, itu namanya restitusi. Ya, jadi kalau dalam restitusi, siswa dilibatkan untuk mencari solusi atas pelanggaran yang dia sudah lakukan. Beda dengan konsekuensi dan hukuman. Hukuman dan konsekuensi dua-duanya datangnya dari pihak guru atau dari pihak orang dewasa. Ya, sedangkan restitusi penyelesaiannya dilakukan oleh kedua belah pihak. Sehingga siswa itu merasa dihargai, Bapak Ibu. Siswa merasa dilibatkan, ya, dalam pengambilan keputusan. Bukan siswa kita itu bukan objek, tetapi siswa kita itu dalam sekolah itu adalah sebagai subjek. Bahwa mereka itu adalah pelaku pembelajaran yang sesungguhnya. Ya. Sehingga kita harus bisa melibatkan sebanyak mungkin murid dalam segala pengambilan keputusan. Ya. Kemudian ada satu lagi barangkali mungkin saya sarankan nanti di Bapak Wakasek Kesiswaan, ketika nanti Bapak Ibu mau membuat peraturan sekolah misalnya, peraturan sekolah, alangkah bagusnya, alangkah baiknya kalau ketika menyusun peraturan itu melibatkan mereka. Ya, melibatkan mereka. Tawarkan kepada mereka, kamu punya saran apa untuk membuat peraturan ini? Ya, seperti itu, supaya mereka merasa bahwa itu aturan saya juga, itu aturan kita bersama, bukan sepihak dari guru. Karena kalau sedatang dari guru kan kadang-kadang murid begini, siapa yang bikin aturan, Kong? Ya, kan mau yang bikin aturan, saya kan terus setuju aturan itu. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang seperti itu. Jadi alangkah baiknya kalau murid juga dilibatkan dalam pembuatan peraturan sekolah atau dalam pembuatan keyakinan sekolah. Ya. Nah, ini dia keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, kalau selama ini barangkali kita sering mendengar teman-teman kita atau bahkan kita sendiri ya keluar dari kelas kemudian kita membawa keluhan-keluhan yang macam-macam.
aduh kelas ini begini, aduh kelas ini rese, kelas ini banyak ribut, begitu kan Bapak Ibu? Nah, sebenarnya apa yang terjadi dengan kita? Ya, kita seringkali membebankan kesalahan itu seluruhnya kepada murid kita, yang bahwa seolah-olah murid yang tidak kooperatif, murid yang tidak mau peduli, masa bodoh dan sebagainya. Semua kesalahan itu kita timpakan kepada murid kita. Nah, Bapak Ibu, saya mengajak kita semua termasuk diri saya, mari kita mulai dari diri kita. Kalau kita ingin murid kita berubah, mari kita ubah juga paradigma kita, bahwa murid kita bukan objek, murid kita adalah pelaku, murid kita adalah subjek dalam pembelajaran. Jadi saya dengan Ibu Wati barangkali sudah mempraktekkan, ketika kami masuk dengan membawa paradigma baru, ternyata respon yang kita dapatkan di kelas itu juga berbeda Bapak Ibu. Contoh kecilnya begini, dulu kalau saya masuk di kelas, sudah saya buka, kalau saya pakai PowerPoint ya saya buka PowerPoint-nya, kemudian saya sampaikan ini loh tujuan pembelajaran kita, setelah diawali dengan pendahuluan dan sebagainya ya, ada doa dan sebagainya. Kita langsung masuk ke inti, kemudian pembelajaran dilakukan, setelah itu syukur-syukur kalau masih ada evaluasi. Kadang-kadang kan tidak ada ya Bapak Ibu. Nah, kadang-kadang karena terburu-buru dengan waktu, kita sudah tidak sempat melakukan evaluasi. Nah, setelah saya dengan Ibu Wati mengikuti kegiatan guru penggerak ini, ternyata banyak hal yang sifatnya sepele Bapak Ibu, ternyata memberikan dampak psikologis yang luar biasa besar bagi kelas kita. Contohnya ini, membuat keyakinan kelas. Ya. Nah, dalam taraf yang lebih sederhana, keyakinan kelas itu bisa dirumuskan menjadi kesepakatan belajar seperti yang saya tawarkan tadi Bapak Ibu di awal tadi. Itu contoh, ketika kita masuk ke kelas, mari kita ajak murid kita membuat kesepakatan. Dalam kelas ini mau seperti apa? Ya, mau tawarkan kepada mereka, sehingga mereka merasa bahwa kelas itu milik mereka, bukan milik guru. Ya, sehingga mereka ada rasa memiliki, mereka ada rasa tanggung jawab. Ya, contoh kecilnya misalnya saya kalau masuk kelas sekarang, saya menawarkan kepada mereka, apakah masih ada yang mau bermain? Ya, setelah saya absen ya Bapak Ibu, saya sudah absen anak-anak, saya kasih kesempatan, silakan memilih. Kalau yang masih mau bermain, silahkan, saya kasih waktu main di luar dulu. Kalau yang masih mau makan, saya silahkan lagi, tapi dengan kesepakatan ya, dengan kesepakatan dalam berapa lama dia mau balik ke kelas. Ya. Kemudian suasana kelas yang seperti apa? Kira-kira yang supaya kelas ini nyaman anak-anak? Mereka sendiri yang menawarkan loh Bapak Ibu, bukan dari saya ternyata. Mereka bilang begini Bapak Ibu, Ibu, kalau siswa bercerita, hukum saja. Ada yang menawarkan begitu. Ada juga yang menawarkan kalau keluar masuk, suruh keluar saja Ibu. Nah, jadi sebenarnya hukuman-hukuman itu bukan dari saya, tapi dari murid. Nah, kami tinggal memfasilitasi. Ya, kita ambil kesepakatan. Oh, misalnya tadi kita saling menghargai. Misalnya kalau satu berbicara, yang lain mendengarkan. Itu ada tuliskan dalam bentuk kesepakatan. Boleh tulis di papan tulis, boleh juga kita buat di slide memang, kemudian tinggal kita tawarkan kepada murid. Ada yang mau ditambahkan, kalau mereka mau menambahkan, ketikkan lagi, ya. Atau kalau mau tulis di papan tulis ya silahkan tulis di papan tulis. Selama ini saya pakai tulisan Bapak Ibu, karena supaya memang betul-betul dari poin 1 sampai selesai itu semuanya datang dari murid. Saya hanya menawarkan 1-2 sela-sela saja, ya. Nah, jadi misalnya biasanya kalau saya masuk, mereka menawarkan begini Bapak Ibu, siswa dilarang bercerita Ibu. Oke, siswa bercerita hanya setelah guru selesai menyampaikan materi. Jadi saya kasih waktu bercerita, tapi ketika saya menjelaskan tidak ada yang bercerita. Nanti begitu mencatat bolehlah bercerita. Saya bikin kesepakatan seperti itu. Dan mereka ternyata senang Bapak Ibu. Kemudian apa lagi? Mereka menyarankan, Ibu kalau mau keluar minta izin. Nah, berarti mereka sudah menghargai diri mereka sendiri, bahwa kita itu di kelas harus saling menghargai, ya, baik sesama teman maupun guru. Kemudian ada juga yang mengusulkan tidak boleh main HP. Nah, kalau selama ini kan kita sering melihat siswa itu sembunyi-sembunyi main HP. Ternyata dengan membuka kesepakatan seperti itu, mereka ada kesadaran sendiri Bapak Ibu. Ya, ada kesadaran sendiri bahwa oh, saya tidak akan main HP. Terus saya tanyakan konsekuensinya. Kalau main HP kira-kira konsekuensinya apa? Mereka sendiri yang menentukan. Denda Ibu. Semua sepakat. Nah, kalau semua disepakati, baru kita terapkan. Dendanya berapa? 5.000 misalnya. 5.000 uangnya masuk di uang kas kelas. Saya biasanya terapkan seperti itu. Dan alhamdulillah, walaupun perubahannya baru sedikit, tapi saya rasa secara psikologis saya tidak lagi rasa tertekan di kelas Bapak Ibu. Ya, bahkan di kelas yang rewel sekalipun, mohon maaf kelasnya Ibu Ina IPA 1 itu,
agak kondusif. Ya, mungkin belum seluruhnya, tapi sebagian besar itu kayak si Fadil itu sekarang sudah tenang di kelas. Firman juga sudah tenang. Tinggal mengkali Ashari dengan Rizky Rahman itu yang agak-agak rese sedikit. Tapi saya rangkul pelan-pelan, saya akan berusaha supaya mereka juga sama seperti teman-teman yang lain. Ya, tetapi perubahannya sangat signifikan, ya, karena mereka merasa bahwa aturan itu bukan dari saya, tapi dari diri mereka sendiri, sehingga mereka merasa malu kalau melanggar, begitu. Ya. Kemudian bisa poin-poin yang lain lagi Bapak Ibu bisa nanti kembangkan di kelas, ya. Kemudian bisa juga dari wali kelas. Nah, nanti kalau tadi kan kesepakatan belajar ya, kesepakatan belajar itu bisa diperluas lagi menjadi kesepakatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu tekniknya kurang lebih sama dengan kesepakatan belajar tadi. Kalau kesepakatan belajar tadi disampaikan oleh setiap guru mata pelajaran. Nah, kenapa saya bikin seperti itu? Karena saya tahu bahwa setiap kelas itu belum ada namanya keyakinan kelas. Tapi nanti kalau barangkali wali-wali kelas bisa menerapkan ini di kelasnya masing-masing, kemudian ditempel saja, dipakai kayak struktur kelas begitu, ditempel bahwa ini loh kita punya keyakinan kelas seperti ini. Jadi pelajaran apapun tolong kita terapkan yang ini. Itu akan lebih bagus sehingga tidak semua guru mata pelajaran masuk mulai dari seperti itu, ya. Nah, jadi tinggal mengingatkan saja ketika siswa bikin pelanggaran, apakah kalian ingat yang ini? Tinggal ingatkan begitu langsung mereka sendiri menyadari, ya. Itu sudah kami terapkan dan memberikan dampak positif yang cukup baik buat kami semua, ya. Secara personal saya tidak lagi merasa tertekan di kelas, saya tidak lagi merasa marah-marah karena capek negur siswa. Karena kadang-kadang kita tuh kemarahan kita tuh dipicu karena kegaduhan kelas, kemudian kita emosi terhadap siswa. Itu menimbulkan kita jadi capek sekali ketika kita keluar dari kelas, kemudian kita membawa keluhan-keluhan di luar kelas, ya. Jadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti kalau sudah ada keyakinan kelas ataupun kesepakatan belajar yang kita tawarkan kepada murid, ya, nanti mudah-mudahan murid kita akan jauh lebih kooperatif, ya, dalam pembelajaran di kelas. Nah, berikut ini ada contoh dokumentasi keyakinan kelas yang sudah saya buat bersama anak-anak wali saya di kelas. Bapak Ibu bisa mengamati proses pembentukan keyakinan kelas ini. Jadi ini pengantar tentang apa itu keyakinan kelas. Kita perkenalan kepada murid, ya. Maksud pembentukan keyakinan kelas. Jadi setelah diperkenalkan tentang maksud dari pembentukan keyakinan kelas, maka langkah selanjutnya adalah membagikan stick note, ya, yang nantinya akan diisi oleh setiap murid
apa-apa saja ide-ide mereka atau inspirasi-inspirasi apa yang akan mereka terapkan dalam kelas mereka nanti. Ya. Jadi setiap anak mendapatkan satu stick note, kemudian bisa mengisi lebih dari satu gagasan. Ya. Langkah selanjutnya setelah mereka menuliskan di kertas stick tadi, berikutnya mereka menempelkan ya, hasil gagasan mereka di papan tulis ya, atau di papan yang sudah disiapkan. Jadi stick note ini tanpa nama ya Bapak Ibu, supaya mereka lebih leluasa menuliskan gagasan-gagasan mereka. Karena biasanya kalau dengan nama, murid cenderung merasa malu atau cenderung merasa kurang bebas atau kurang nyaman. Ya. Ini contoh gagasan mereka. Jangan membuang sampah sembarangan. Saya ingin kelas ini menjadi kelas yang nyaman. Saya ingin setiap pada kelas selalu menjaga kebersihan. Ya. Kemudian ada juga saya ingin satu kelas saling menghargai dan saling sayang. Jadi bermacam-macam keinginan-keinginan murid tertuliskan di lewat stick note ini. Oke, jadi kalian sekarang sudah menuliskan semua ide, semua ikonak ibadah. Karena kalau yang Nah, langkah selanjutnya meminta salah satu murid memisah per nilai ya. Jadi dikelompokkan dalam satu nilai yang kira-kira mempunyai nilai yang sama, dikelompokkan dalam satu kelompok ya. Sehingga nanti akan ketahuan ada berapa nilai yang mereka inginkan dalam kelas ini. Hasilnya Bapak Ibu, ada 5 nilai yang sudah mereka sepakati untuk diterapkan di dalam kelas mereka ya. Jadi dari 5 nilai ini nanti setiap warga kelas harus mematuhi untuk dilaksanakan selama waktu tertentu ya. Kemudian sudah disepakati bahwa apabila nilai ini sudah dianggap tidak relevan atau perlu perubahan, maka kami sudah menyepakati untuk diadakan perbaikan di kemudian hari ya. Ini contoh penerapan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan ya. Oke, selanjutnya tentang restitusi dan 5 posisi kontrol. Sebagai guru ya, maka kita bisa memposisikan diri kita menjadi 5 posisi ya. Ada yang sebagai posisi penghukum, bisa menjadi posisi pembuat merasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, ataukah posisi manajer. Nah, di antara 5 posisi ini kira-kira apa perbedaannya Bapak Ibu? Ya? Ada bisa tahu? Belum? Oke, baik. Nah, jadi posisi penghukum ya. Posisi penghukum ini ciri-cirinya adalah berbicara dengan nada keras ya. Kemudian menghardik, mata melotot, kemudian dia tidak mau mendengarkan alasan apapun dari murid ketika murid berbuat salah. Jadi semua sepihak dari si penghukum ini ya. Sesuai dengan tadi ada di awal tadi kan ada definisi hukuman ya, jadi Bapak Ibu maka posisi penghukum ini dia selalu cenderung memberikan hukuman ya daripada memberikan restitusi ya. Jadi penghukum ini cenderung dengan bahasa yang kasar, bisa dalam bentuk verbal maupun dalam bentuk perilaku ya,
bisa dengan memukul atau mencubit dan sebagainya. Ya. Kemudian posisi pembuat merasa bersalah. Mungkin kita sering memposisikan dalam posisi seperti ini Bapak Ibu ya. Termasuk saya barangkali sering merasa bahwa kalau saya bermohon-mohon kayaknya siswa akan cenderung lebih mendengarkan begitu. Padahal ternyata posisi merasa bersalah ini juga sebenarnya kurang tepat ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana posisi pembuat merasa bersalah? Posisi pembuat merasa bersalah ini cenderung bahasanya lebih lunak ya, lebih lembut. Kemudian dengan bahasa yang membuat siswa itu dia merasa saya ini tidak berguna, saya ini gagal gitu ya. Nah, nanti akan saya perlihatkan juga nanti di akhir nanti ya video 5 posisi ini ya. Kemudian posisi teman ya. Posisi teman. Nah, kalau posisi teman dia agak rileks, kemudian dia cenderung dengan sambil bergurau atau sambil bercanda ya, menegur murid ketika dia melakukan kesalahan ya. Tetapi posisi teman ini kekurangannya adalah siswa itu merasa nyaman hanya di guru tersebut saja. Belum tentu perasaan yang sama akan dia rasakan kalau dia berhadapan dengan guru yang lain. Ya, ketika dia berhadapan dengan guru lain yang posisinya berbeda, maka kesadaran tadi tidak akan terbawa. Ya, jadi sifatnya hanya sementara saja. Tetapi paling tidak untuk posisi teman itu membuat murid tidak lagi merasa gagal. Beda dengan tadi yang ketika kita berada dalam posisi penghukum maupun posisi membuat merasa bersalah, itu posisi siswa itu merasa bahwa dirinya gagal, dirinya sangat bersalah ya, seperti itu. Kemudian posisi pemantau. Nah, kalau posisi pemantau itu dia cenderung kalau ada kaitan dengan tadi yang ada hukuman dengan konsekuensi, maka pemantau itu biasanya melakukan hukuman dalam bentuk melakukan tindakan pelanggaran itu dalam bentuk konsekuensi. Jadi dia memantau atau memonitor apa yang harus dilakukan oleh murid ketika murid melakukan pelanggaran. Ya. Guru itu dia sudah membuat keputusan apa yang akan dilakukan oleh murid. Ya. Dari sepihak dari guru juga. Ya. Itu posisi memantau. Kemudian yang kelima adalah posisi manajer. Nah, posisi manajer ini adalah posisi yang paling ideal untuk kita lakukan sebagai guru. Nah, bagaimana posisi manajer? Nah, kalau manajer, dia ketika murid itu melakukan kesalahan, maka bersama-sama dengan murid mencari solusi, mencari penyebab kenapa murid ini melakukan kesalahan. Ya? Kenapa murid ini dia terlambat? Kenapa murid ini tidak membuat tugas? Kenapa murid ini membuang sampah sembarangan dan sebagainya? Ya? Jadi dicari penyebabnya, ya. Beda dengan pemukul maupun membuat merasa bersalah. Pokoknya tidak mau tahu alasan murid. Ya. Tetapi kalau pada posisi kita sebagai manajer, maka kita akan mencari tahu kenapa murid melakukan tindakan seperti itu. Ya. Nah, dalam posisi kita sebagai manajer, maka tindakan yang kita lakukan dinamakan dengan restitusi, ya, dengan tindakan restitusi. Oke, action. Nah, apa itu segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang menang. Apa itu segitiga restitusi? Nah, pengertian segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang kita lakukan agar dapat tindakan restitusi yang dinamakan segitiga restitusi. Nah, apa saja tindakan-tindakan dalam restitusi itu? Jadi ada 3 langkah yang dapat kita lakukan. Langkah pertama adalah tindakan restitusi, kan identitas dengan segitiga restitusi. Jadi apa saja tindakan dalam restitusi semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Restitusi itu langkah pertama adalah menstabilkan identitas kesalahan, tapi kita stabilkan identitas. Kita beranggapan bahwa kemudian langkah selanjutnya adalah memvalidasi tindakan yang salah. Jadi tidak serta-merta murid dengan asumsi bahwa semua
semua perilaku manusia itu pasti memiliki alasan. Setiap murid kita melakukan sesuatu pasti ada dasarnya. Misalnya kenapa dia lambat, pasti ada alasan. Ya. Jadi kita selalu posisi manajer perilaku manusia itu pasti memiliki alasan. Setiap murid kita melakukan sesuatu pasti ada dasarnya. Misalnya kenapa dia terlambat, pasti ada kaitan dengan nilai-nilai kebajikan yang kita selaku posisi manajer kita harus ketika murid itu sudah diperkenalkan dengan keyakinan kelas atau dengan keyakinan sekolah, maka ketika dia melakukan pelanggaran dan dengan nilai-nilai kebajikan yang ingatan mereka jelaskan yang sudah disepakati bersama. Ketika murid itu sudah mereka diperkenalkan dengan keyakinan kelas atau dengan keyakinan sekolah, maka ketika dia melakukan pelanggaran tinggal kita kembalikan lagi ingatan mereka tentang keyakinan. Tidak harus berurutan ya, Bapak Ibu, tidak harus berurutan mulai dari apakah mereka masih mengingat keyakinan yang sudah dibuat ya, bisa kita lakukan mana yang terbaik terlebih dahulu ya, sesuaikan dengan kondisi. Nah, segitiga restitusi ini tidak harus berurutan ya, Bapak Ibu, tidak harus berurutan mulai dari identitas. Kita bahwa bisa kita murid itu dalam situasi bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Pada tindakan pendidikan identitas, kamu terlambat, berarti kamu bahwa murid itu dalam situasi bisa menstabilkan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi setiap orang pernah tidak serta-merta kita setiap orang terlambat bisa saja kamu sudah melanggar, tetapi beranggapan bahwa apa yang dia lakukan misalnya dengan kalimat tidak serta-merta orang pernah melakukan murni kesalahan dari setiap orang pasti bisa saja terlambat. Kita ini bisa juga beranggapan bahwa apa yang dia lakukan pernah melakukan hal ini. Tidak serta-merta sebagai suatu kita bisa murni kesalahan dari dia. Menstabilkan sehingga tidak serta-merta datang langsung merasa bersalah atau merasa gagal ya. Kamu bukan satu-satunya stabilkan kondisinya terlebih dahulu dengan tadi berarti seperti kita bisa kemudian untuk validasi tindakan menstabilkan sehingga tidak serta-merta begitu datang langsung merasa bersalah atau merasa gagal ya bahwa tapi kita stabilkan kondisinya terlebih dahulu dengan kalimat-kalimat orang itu punya alasan. Kemudian untuk validasi tindakan yang salah itu juga pasti ada alasannya. Ini kita bahwa kemudian bisa dengan kalimat ada cara yang lebih efektif yang orang mendapatkan apa yang harus melakukan supaya kalau dia terlambat. Salah itu juga pasti ada alasannya. Kira-kira bagaimana caranya supaya tidak terlambat lagi? Ya. Kemudian baru bisa dengan kalimat ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kalau kita sebut sekolah kelas ya kan sekolah kita ingatkan lagi kira-kira bagaimana cara mana yang lambat lagi sudah kamu abaikan atau kita bawa kepada keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati kemarin. Kita misalnya terbalas atau keyakinan sekolah hadir di sekolah lagi keyakinan kelas mana yang semua sudah kamu warga sekolah abaikan atau wajib disiplin. Tinggal kita ingatkan saja apa yang telah kita sepakati kemarin. Misalnya tentang siswa hadir di sekolah kamu ingin menjadi tentang orang yang semua apa semua warga sekolah mereka sendiri yang mencari kita ingatkan saja solusi maka kalau saya harus ingin jadi orang yang disiplin saya harus datang tepat waktu orang yang seperti mana caranya supaya datang tepat waktu mereka sendiri yang waktu mencari sebaik mungkin solusi supaya tidak terlambat ya terlarang ingin jadi orang yang disiplin orang rumah saya harus datang tepat waktu jadi bagaimana akan menjawab datang tepat waktu berarti mengatur ini bentuk-bentuk tindakan yang lambat kita terlarang atau tidak bersuara orang rumah untuk ikut membangun hal-hal yang perlu dilakukan akan dalam segi garisnya adalah yang pertama perilaku yang salah tindakan dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segi garisnya adalah yang pertama perilaku yang salah kaitan lagi dengan keyakinan apa dengan nilai disiplin atau keyakinan yang telah kemudian yang kedua kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah contohnya teman-teman setelah dia melakukan kesalahan lagi dengan keyakinan apa supaya bisa belajar jangan terlambat lagi dengan atau kemudian kira-kira bagaimana supaya kesediaan orang yang melakukan kesalahan lagi memperbaiki masalah kemudian yang ketiga kira-kira bagaimana masalah supaya bisa yang relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Kira-kira bagaimana langkah kamu supaya besok kesalahan yang kamu lakukan hari ini tidak terulang lagi bisa diajak untuk mencari kira-kira solusi apa dan guru bisa juga itu menawarkan bantuan relevan atau menawarkan dengan masalah yang ada. Tapi tidak serta-merta
Ide itu guru yang menentukan. Oh, besok kamu murid bisa diajak untuk mencari kira-kira ide apa. Ide itu penyelesaian masalah juga ikut menawarkan bantuan atau dari anak yang ikut menawarkan masalahnya. Tapi tidak serta merta ide itu guru yang menentukan. Oh, besok kamu harus relevan. Jadi pemecahan masalah yang di penyelesaian masalah lakukan itu harus relevan dengan kesalahan yang sudah dia buat. Jadi contoh kalau tadi datang terlambat, berarti dia kemudian harus bangun pagi. Harus relevan ya. Jadi pemecahan masalah yang dilakukan itu harus relevan dengan kesalahan yang sudah dia buat. Jadi jangan contoh kalau tadi datang terlambat A, kemudian pemecahan masalahnya B, harus bangun pagi. Caranya membuat Kemudian yang keempat, nah, itu kan relevan dengan adanya aktivitas usaha perbaikan dari pihak yang jadi jangan kesalahannya ini A, kemudian pemecahan masalahnya B. Usaha kita pantau besoknya apakah yang terjadi keempat, perubahan perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat dan ada refleksi ya, ada harus berusaha kita pantau besoknya apakah kemudian yang kelima perlu dari sikap atau tidak. kasihkan waktu dari usaha yang berbuat kesalahan. Kemudian ada akan ya, ada usaha untuk memperbaiki masalah bimbingan. Jadi setelah misalnya tadi pemecahan Kemudian yang masalahnya, kelima, ibu saya besok supaya jangan terlambat, saya harus dari pihak yang berbuat supaya saya tidak tanyakan akan mulai diberlakukan usaha. Tanyakan kepada anak ini mulai kapan kamu akan merubah misalnya atau ibu tidak terlambat lagi kira-kira kapan saya harus kapan usaha untuk supaya saya bangun lebih pagi dimulai. Nah nanti tanyakan kepada yang akan menentukan mulai kapan kamu akan merubah atau tidak terlambat lagi kira-kira kapan akan mulai dilakukan. Nah sebelumnya Bapak Ibu ini ada contoh aksi nyata yang sudah saya murid yang akan menang dalam sendiri apa dalam tindakan restitusi pada murid yang sebelumnya Bapak Ibu ini ada contoh aksi nyata yang sudah saya dan Ibu Wati terapkan dalam dalam tindakan restitusi pada murid yang melakukan pelanggaran ya. Saya putarkan videonya. Jadi pelanggaran yang dilakukan oleh murid pada saat jam pelajaran matematika adalah ada siswa yang tidak membuat tugas. Ya, kalau biasanya siswa yang tidak buat tugas itu langsung kita suruh maju. Jadi pelanggaran yang dilakukan oleh murid pada saat jam pelajaran matematika adalah ada siswa yang tidak membuat tugas. Ya, kalau biasanya siswa yang tidak buat tugas itu langsung kita maju dan kerjakan atau kita keluarkan dari kelas. Nah, maka langkah yang seperti itu sudah sangat tidak dibenarkan. Melalui tindakan restitusi, maka nanti akan saya panggil yang bersangkutan, kemudian kami akan membahas bersama. Ya. Nah, jadi membicarakan kesalahan murid ini tidak di depan teman-temannya Bapak Ibu, jadi tidak terkesan mempermalukan anak yang berbuat kesalahan. Tapi saya panggil di ruangan khusus, kemudian saya ajak berbincang. Nah, jadi membicarakan kesalahan murid ini tidak di depan teman-temannya Bapak Ibu, jadi tidak terkesan mempermalukan anak yang berbuat kesalahan. Ini adalah tindakan menstabilkan identitas tadi Bapak Ibu ya. Alasan-alasan kenapa kesalahan buat hal ini dan sebagainya. Ini adalah tindakan menstabilkan identitas tadi Bapak Ibu ya. Jadi menganggap bahwa kesalahan itu hal yang biasa. Ini saya tanyakan alasannya dan perasaannya kenapa dia tidak buat tugas dan bagaimana perasaannya. Ini pada tindakan menanyakan keyakinan. Ya, jadi saya kembalikan kepada keyakinan kelas yang sudah perasaannya kenapa dia tidak buat tugas itu ada bersikap disiplin dan seterusnya. Ini pada tindakan menanyakan keyakinan ya, jadi saya kembalikan kepada keyakinan kelas yang sudah dibuat, yaitu ada bersikap disiplin dan seterusnya.
setelah ini murid ini dia mencari solusi sendiri Bapak Ibu. Ya, dia sudah menemukan kira-kira saya harus bagaimana supaya tidak membuat kesalahan yang sama. Jadi ceritanya ini setelah ini murid karena sibuk dengan organisasinya, sehingga dia sudah menemukan kira-kira saya harus bagaimana supaya menawarkan tidak dia akan membuat tugas. Jadi ceritanya ini tidak membuat PR karena yang sibuk dengan organisasinya, sehingga dia lupa kalau ada jadwal tugas. Jadi dia menawarkan dia akan membuat tugas di hari itu juga, ya, pada saat jam istirahat. Jadi dia yang menawarkan solusi. Ya, jadi di kegiatan ini siswa bisa menemukan solusi atas masalah atau atas pelanggaran yang dia lakukan. Jadi tanpa dia merasa dihakimi, tanpa merasa dia di kegiatan ini permalukan di depan teman-temannya, siswa bisa menemukan solusi atas masalah atas dan pelanggaran yang dia lakukan tanpa dia merasa dihakimi. Nah, kemudian ada yang terakhir Bapak Ibu, saya punya permalukan di depan teman-temannya, tetapi dia dengan kesadaran sendiri mengingat keyakinan kelas yang sudah dibuat dan berusaha untuk saya sebagai manajer yang pernah saya lakukan. Kemudian ada yang terakhir Bapak Ibu, saya punya kebetulan kami tiket berdua bersama-sama. Jadi ada siswa yang terlambat, ya, ada siswa yang terlambat. Peran kontrol saya sebagai manajer yang pernah saya lakukan. Biasanya bersama ibu waktu juga sebagai pengukur kami tiket berdua bersama-sama. Panggil ada siswa yang terlambat, ada siswa yang terlambat. Bahkan kemudian hubungan atau keterkaitannya dengan kalau biasanya yang dia lakukan tadi, maka kita sebagai pengukur melakukan peran saya sebagai manajer, kemudian saya panggil anak ini ke dalam kamar mandi, bahkan tidak ada kemudian saya ajak kaitannya dengan kenapa dia pelanggaran yang dia lakukan terlambat. Dengan melakukan peran saya sebagai manajer, saya panggil anak ini ke dalam ruangan harinya, apakah dia saya ada memperbaiki kesalahannya, dia tidak jadi terlambat, kemudian ketika saya melakukan peran sebagai apa langkah saya yang akan dia lakukan ketika kami melakukan apakah dia diskusi dan mencari solusinya atau tidak. Jadi ini adalah dokumentasi ketika saya melakukan peran sebagai parameter saya sebagai seorang adalah kami melakukan diskusi dan mencari solusi bersama. Budaya positif yang sudah kami lakukan di sekolah ini. Jadi kami berharap sedikit ini yang kami berikan ini, yang kami sampaikan ini, penerapan bisa budaya positif yang sudah kami belajar lebih baik lagi sekolah ini, dan kami berharap sistem sekolah yang sedikit ilmu yang kami berikan ini, yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu demi pembelajaran yang lebih baik lagi. Ini terciptanya ekosistem sekolah yang adalah menyenangkan bagi dialog. Jadi mari kita sama-sama kembalikan paradigma berpikir kita bahwa kita adalah subjek dalam pembelajaran. Mereka yang berhak melakukan mereka yang berhak melakukan masukan apa yang mereka lakukan tindakan restitusi. Makanya dinamakan barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Apa saja tindakan-tindakan dalam restitusi itu? Hal yang positif itu restitusi bisa Bapak Ibu ambil, bisa Bapak Ibu identitas terapkan. Hal yang tidak baik itu kita beranggapan bahwa kita semua akan kesediaan Bapak Ibu meluangkan waktu di hari ini itu untuk mendengarkan ketika dia aksi nyata yang sudah kita stabilkan. Sekali lagi terima kasih. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengevaluasi tindakan yang salah. Berikan kami kesempatan dengan asing bahwa semua perilaku manusia itu pasti memiliki. Terima kasih. Assalamualaikum. Setiap murid kita melakukan sesuatu pasti ada dasarnya. Misalnya kenapa dia terlambat. Barangkali ada pertanyaan Bapak Ibu dari Bapak Ibu semua, ada yang perlu ditanyakan atau mungkin saran-saran? Ya, silakan Ibu. Ya, mungkin Ibu saya pernah mengajar di kelas karena supaya anak-anak semangat. Pada anak-anak yang sudah menyelesaikan tugas dengan baik, saya kasih mereka coklat. Nah itu sebetulnya bagaimana, apakah itu yang saya lakukan sudah betul atau belum? Terus yang kedua Bu, di sekolah kita ini kan masih berlaku sistem perankingan saat mereka menerima laporan pendidikan.
Nah itu kalau dikaitkan dengan teori-teori tadi itu menurut Ibu bagaimana dan sebaiknya apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Luar biasa, pertanyaannya bagus sekali. Nah, tadi Ibu Ina sudah menanyakan tentang pemberian coklat. Nah, pemberian coklat itu kira-kira bentuk apa Bapak Ibu kalau kita lihat dari teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi? Ya, ya, penghargaan ya Bapak Ibu. Nah, penghargaan itu seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa sebenarnya penghargaan itu adalah sebuah hukuman Bapak Ibu dalam jangka panjang. Ya, dalam jangka pendek, ya, penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi. Tetapi ingat Bapak Ibu, motivasi ini sifatnya motivasi ekstrinsik. Ya, ketika Ibu Ina memberikan coklat kepada anak, ya, anak itu akan merasa senang dengan Ibu Ina. Ya. Tetapi bagi yang tidak mendapatkan coklat, belum tentu merasa senang dengan pelajaran yang Ibu Ina sampaikan. Atau kepada guru yang lain, belum tentu perasaan yang dia rasakan itu sama, atau semangat dia untuk belajar itu sama seperti yang dia rasakan hari itu. Ya, itu dampaknya. Ya. Kemudian tadi ada Masalah ranking. oh ya, masalah ranking ya, betul sekali. Ini kebetulan Ibu Wakasih Kurikulum ada di ruangan ini, barangkali nanti boleh dipertimbangkan Ibu tentang pemberian penghargaan kepada murid yang peringkat umum dalam setiap semester. Ya, nah, yang peringkat umum 1 bebas komite berapa bulan dan seterusnya. Nah, sama dengan coklat tadi, Bapak Ibu. Ketika kita memberikan sesuatu, kemudian tidak diikuti dengan hal yang sama di kemudian hari, maka itu akan cenderung menurunkan motivasi anak. Karena apa? Karena motivasi itu hanya untuk mendapatkan hadiah tadi. Jadi ketika dia prestasinya menurun, maka anak itu akan jadi drop. Nah, itu yang dimaksud dengan hukuman tadi, penghargaan, tetapi sebenarnya merupakan sebuah hukuman. Ya. Begitu juga bisa menimbulkan kecemburuan bagi yang lain. Kenapa? Karena prestasi ataupun kehebatan itu bukan hanya pada segi pengetahuan saja. Ada anak-anak lain tadi sempat saya sampaikan bahwa ada murid yang berprestasi di bidang seni sampai ke tingkat nasional, sampai ke tingkat provinsi, ya, tidak diberikan reward yang sama. Maka hal ini juga akan menimbulkan kecemburuan pada murid. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Kita memberikan reward itu harus adil. Adil dalam arti sesuai dengan porsinya. Kalau pengetahuannya kita hargai, maka aspek yang lain juga kita harus hargai. Ya. Nah, seperti itu. Jadi mungkin saran saya untuk Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Wakasih Kurikulum nanti bisa disampaikan di Bapak Kepala Sekolah. Barangkali perlu dipertimbangkan lagi pemberian penghargaan kepada murid-murid yang berprestasi di bidang kognitif ini, Bapak Ibu. Ya. Karena terjujur saja hal itu dampak positifnya hanya sesaat, ya, dan hanya berlaku untuk anak itu, ya. Barangkali seperti itu. Kemudian kita mengabaikan bakat-bakat anak di aspek yang lain, ya, sehingga sangat tidak adil, ya. Barangkali seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu? Atau bagaimana Ibu Ina? Sudah Bu, terima kasih banyak. Sama-sama Ibu. Ada lagi? Pas Bu. Ya, Pas. cukup. Ya. Kalau tidak ada lagi, ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, atas kesediaan Bapak Ibu meluangkan waktunya di tempat ini. Juga saya sampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Ibu Wakasih Kurikulum. Saya juga akan terima kasih memberikan saya kesempatan untuk sharing tindakan aksi nyata yang sudah saya lakukan. Demikianlah sesi sosialisasi pada kegiatan hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Barangkali hal-hal yang baik bisa kita terapkan bersama. Mari Bapak Ibu kita ciptakan perubahan, dimulai dari kelas kita, dimulai dari diri kita, dan mudah-mudahan dengan perubahan-perubahan kecil itu nanti akan menjadi perubahan besar dalam ekosistem sekolah kita. Mari kita jadikan sekolah ini sekolah yang menyenangkan bagi murid, sekolah yang ramah bagi murid, ya, dan membuat mereka merasa seolah-olah mereka berada di taman-taman yang indah di dalam sekolah kita ini.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya bersyukur dengan adanya diseminasi dari rekan-rekan CGP ini bisa merubah paradigma atau cara pikir kami dalam proses belajar mengajar. Selama ini ternyata banyak kesalahan yang telah kita perbuat dalam melaksanakan proses belajar mengajar di kelas maupun dalam memberikan punishment kepada anak-anak. Jadi insya Allah setelah diseminasi ini kami akan berusaha merubah perlakuan kami di kelas terhadap siswa secara perlahan-lahan, dimulai dengan membentuk keyakinan kelas bersama para siswa. Terima kasih sekali lagi kepada para rekan-rekan guru CGP.